kita panggilkan peserta pertama. Silakan naik ke atas panggung. Kita kasih aplaus yang meriah teman-teman. Oke, goyang deh. Langsung ambil. Aduk-aduk. Boleh dibuka untuk temanya? Bisa. Ini gara-gara grogi nih kayaknya. Tidak apa-apa. Bisa. Untuk Bismillah. yang pertama itu memang agak deg-degan ya Mbak ya? Pertama dan terakhir tuh enak Mas. Baik, kita lihat mendapatkan tema apa nomor satu. Oke, silakan dibuka. Domba Sakup, silahkan letakkan asa dan harapan SDGH Provinsi Jawa Tengah di kotak belakang. Peserta nomor urut 1, Mbak sudah siap? Siap, ready. Siap, ready. Dewan juri dan pemirsa, kita sambut nomor urut 1, Domba Sakup. Tunjukkan pesonamu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Kingkin Novia Eyesi. Saya berasal dari Magelang dan bersekolah di Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan peternakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang apa itu domba sakup. Sebelumnya, Dewan Juri dan teman-teman, saya mohon izin ya. Baik, akan saya mulai storytelling tentang domba sakup. Domba sakup merupakan domba yang berasal dari Jawa Tengah, dan itu merupakan sebuah hewan ternak yang sudah banyak dibudidayakan di daerah Jawa Tengah. Domba sakup memiliki karakteristik bulu berwarna putih dan juga sangat halus. Jadi, domba sakup ini mempunyai penampilan yang sangat bagus sehingga bisa dibudidayakan dan dikembangkan agar domba ini bisa dikenal oleh banyak orang. Terus, domba sakup ini mempunyai bobot tubuh yang cukup besar dikarenakan, maaf untuk topi saya lepas terlebih dahulu ya teman-teman. Domba sakup ini mempunyai bobot tubuh yang relatif besar karena dia mempunyai ukuran panjang tubuh itu sekitar 103 cm untuk yang jantan, sedangkan untuk panjang yang betina itu sekitar 80 cm. Untuk tingginya itu bisa mencapai 70 cm dan untuk yang betina itu sekitar 65 cm. Untuk bobotnya sendiri untuk domba sakup itu tergolong besar dikarenakan mempunyai bobot sekitar 100 kg dan juga yang betina itu sekitar 80 kg. Untuk domba sakup ini merupakan domba yang sangat besar, mempunyai tanduk yang melengkung ke belakang, lalu bulu wolnya itu tidak sampai ke muka, tetapi bulunya itu sampai ke kaki. Untuk bentuk mukanya itu dia tergolong tirus, tidak menonjol, tidak melengkung, tetapi dia juga mempunyai ketertarikan yang lebih dari segi wajahnya. Untuk domba sakup ini merupakan domba yang perlu dilestarikan untuk bisa dikembangkan lagi, apalagi di SDGH Jawa Tengah. Untuk pelestarian SDGH ini merupakan cara kita agar bisa lebih mengenali lagi apa itu domba sakup, bagaimana cara mengembangkannya dan cara membudidayakannya. Untuk itu, domba sakup bisa dikembangkan dengan inseminasi buatan. Siapa yang tahu inseminasi buatan? Oke, inseminasi buatan merupakan perkawinan yang dilakukan oleh alat maupun bantuan manusia. Jadi, untuk perkembangan domba sakup sendiri, itu tidak hanya dengan dia kawin sendiri, tetapi juga dengan inseminasi buatan.
inseminasi buatan ini bertujuan untuk domba Sakup ini bisa lebih unggul lagi dari segi fisik, dari segi semuanya lah. Jadi domba Sakup jika diinseminasi buatan, dia akan lebih bagus lagi. Apalagi kalau dikawinkan atau diinseminasi buatan dengan semen yang merupakan bibit unggul dari domba Sakup tersebut. Nah, cara-cara inseminasi buatan itu sangat banyak. Jadi, untuk domba Sakup itu biasanya hanya menggunakan alat GAN. Untuk domba Sakup ini memang tidak hanya untuk pedaging. Jadi domba Sakup bisa dikembangkan karena dia mempunyai potensi daging yang sangat bagus. Domba Sakup juga bisa dikembangkan susunya jika dia betina dan dapat diperah agar untuk produksi susu tersebut. Selanjutnya, domba Sakup merupakan salah satu peternak yang berasal dari Jawa Tengah dan itu merupakan murni dari Jawa Tengah yang sudah menyebar luas. Jadi, agar domba Sakup itu bisa dikembangkan lagi, para generasi muda perlu untuk perkembangan yang salah satunya tadi inseminasi buatan. Tetapi dengan cara lain lagi, kita bisa beternak lebih banyak dengan domba-domba Sakup agar nantinya domba Sakup itu tidak hanya beberapa ekor saja, tetapi bisa kita kembangkan, bisa kita budidayakan agar tidak punah dan tidak terjadi minimalisir populasi domba Sakup. Selanjutnya, untuk domba Sakup ini sangat berpotensi di Jawa Tengah karena untuk produksi dagingnya ini banyak sekali dan sarkasnya itu bisa mencapai sekitar 60-70%. Jadi, domba Sakup sangat perlu dilestarikan kembali dengan cara apapun, salah satunya inseminasi buatan agar tidak terjadi kepunahan. Makanya untuk generasi muda seperti kita perlu belajar lebih, kita perlu menginovasikan diri agar bisa melestarikan domba Sakup agar lebih banyak lagi. Mungkin itulah cerita yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.